Baik, selamat pagi anak-anak. Jumpa kita pada pertemuan selanjutnya di mata pembelajaran informatika. Masih dengan Bapak Haris Brameka Ditya. Semoga awal pertemuan kita pada pagi hari ini kalian selalu diiringi dengan kesehatan sekaligus keberlimpahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga dari keberlimpahan kesehatan itu kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa belajar lebih baik dan memahami materi dengan saksama. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berpikir komputasional gitu. Jadi berpikir komputasional yang mana dalam peta konsepnya ini adalah sebuah kerangka berpikir di mana kita sebagai manusia juga memiliki struktur tertentu, memiliki tatanan tertentu yang pola berpikir ini sebenarnya juga kita terapkan dalam proses berpikir atau proses dalam pengembangan komputer itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang memang sangat mempengaruhi dalam pembuatan pola-pola struktur dalam komputer. Nah, tentunya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai 4 fondasi berpikir dalam ilmu informatika, yaitu ada abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola-pola persoalan. Nah, di sini ada macam-macam ini ya, macam-macam karakter dan macam-macam dari ciri dari setiap makna dari fondasi ini apa saja gitu. Nah, jadi dari kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, dari pencarian sourcing. Nah, di situ kita intinya dalam sebuah proses dalam kehidupan kita selalu mencari sesuatu yang dalam apa ya, dalam proses kehidupan kita sehari-hari ada tentang mencari ini, mencari itu, atau mencari sesuatu yang mengkhusus atau mencari sesuatu yang lebih umum. Nah, pencarian ini akan lebih mudah jika ada sebuah objek atau benda ini menjadi satu kelompok tertentu atau ada dikumpulkan sesuai dengan karakter atau ciri khasnya masing-masing. Nah, sehingga ketika kita melakukan pencarian atau melakukan pengecekan pada sebuah benda, kita sudah mendapatkan waktu yang efektif dan tidak terlalu lama-lama karena kita sudah mengurutkannya dengan karakter-karakter tertentu gitu. Nah, materi selanjutnya ini akan berhubungan dengan dengan pencarian, yang mana seperti yang kemarin kita jelasin. Misalnya beberapa contoh dari masalah pencarian nih, kalian mencari buku gitu, mencari buku dengan judul tertentu di buku perpustakaan. Kalau misalnya di dalam perpustakaan ini ya, di dalam perpustakaan ini buku-buku ini tidak tertata dengan rapi, otomatis kalian akan susah mencarinya. Nah, oleh karena itu biasanya ibu perpustakaan atau para staf perpustakaan membuat kelompok buku sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok belajar fisika, kelompok mata pembelajaran informatika, atau kelompok pembelajaran matematika di kelas jenjang tertentu. Nah, itu seperti itu lebih mudah gitu. Nah, itu seperti sebuah yang tertata dalam panca indera gitu, bisa kita lihat dari panca indera. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari dokumen gitu, seperti di mesin pencari Google ataupun yang ada di komputer kita atau di HP kita, itu dengan cara mengkelompokkan atau mengurutkannya dengan karakter atau tipenya masing-masing gitu. Oleh karena itu, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurutan atau sorting dan tumpukan stack dan antrian atau QQ gitu. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengurutan atau sorting. Nah, di sini ada sebuah gambaran mengenai ada data mentah. Yang pertama ini adalah data 51463 gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengurutkan pola file ini atau pola dari angka ini agar menjadi sebuah kelompok yang bisa kita lihat dengan detail dan memiliki kelompok yang sama atau secara berurut begitu. Nah, karena di sini yang pertama adalah pengurutan atau sorting. Nah, jadi misalnya saat kita mencari sesuatu atau mencari koleksi kita, mulai dari buku atau mulai dari komik atau mulai dari apapun koleksi kalian tuh, pasti kalian ingin mengkelompokkan itu menjadi satu yang berdasarkan sesuai dengan cirinya masing-masing, mungkin memiliki judulnya masing-masing atau volume pertama, volume kedua, volume ketiga, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu aktivitas ini dalam pengurutan perlu memerlukan strategi gitu. Nah, strateginya apakah ini gitu? Nah,
Dalam pengurutan permasalahan klasik ini, kita harus mengelompokkan sebuah kelompok benda mulai dari objek atau entitas yang diletakkan mengikuti aturan tertentu gitu. Nah, sesuai dengan contoh sederhananya, misalnya kita mengelompokkan urutan dari kelompok yang lebih tinggi atau dari tinggi ke rendah atau rendah ke kelompok yang lebih tinggi gitu. Nah, sehingga jika itu sudah tersusun secara berurutan, secara sistematis, hal ini akan menjadi objek yang benar sesuai dengan tatanannya atau tingkatannya masing-masing gitu. Misalnya ini kita memperoleh 5 angka berikut secara acak gitu. Nah, kita dapat membuat angka ini dalam satu kali pertukaran dengan menukar nilai 4 dan 3 gitu. Sehingga ada 2 buah nilai yang terbandingkan, ada yang lebih besar dan lebih kecil dan tidak berurutan gitu. Nah, dalam beberapa teknik algoritma, jadi algoritma ini adalah sebuah kemampuan dalam bentuk angka yang nanti harus kita lakukan pengurutan gitu. Nah, contohnya pengurutan ini ada beberapa contoh, ada bubble sort, ada insertion sort, ada quick sort dan merge sort gitu. Nah, di sini ada sampai terakhir ada selection sort gitu. Nah, pada unit yang ini kita akan diberikan penjelasan untuk setiap teknik ini. Nah, teknik yang pertama adalah teknik insertion sort gitu. Salah satu algoritma yang dalam pengurutan ini harus kita masukkan dalam list atau daftar objek gitu. Nah, insertion sort gitu atau sort insertion ini merupakan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan besar kecilnya elemen sehingga semua elemen menjadi berurutan gitu. Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan kasus list dari kecil hingga yang terbesar atau disebut dengan ascending ini. Nah, jadi kita harus melihat, dan caranya adalah yang pertama ada ilustrasi yang pertama. Ini ada proses iterasi yang pertama, ada angka 2, 3, 7, 6 dan 5 gitu. Nah, jadi kita harus mengurutkan. Di sini kita sudah melihat 2 angka terkecil di depan, ada 2 dan 3 gitu. Dan tidak berurutan ada 7, 6 dan 5 gitu. Jadi kita harus mengurutkannya lagi. Nah, lalu kita lanjutkan dengan proses iterasi yang kedua, ada 2, 3, 7, 6 dan 5 gitu. Nah, ini sudah terurut naik gitu. Nah, sehingga kita mengambil bilangan ketiga, yaitu bilangan yang ke-7, lalu bandingkan dengan bilangan sebelumnya, karena 3 itu lebih kecil dari 7, urutan tetap menjadi 2, 3 dan 7 gitu. Nah, jadi ini tetap karena urutan yang pertama dan kedua ini masih sama, malah berurutan dari kecil hingga terbesar gitu. Nah, lalu yang iterasi ketiga, kita harus membandingkan angka ke angka ke 3 dan angka keempat. Nah, di sini kita harus memindahkan angka nomor 6 ya, karena angka nomor 6 ini ternyata lebih kecil daripada angka nomor 7 gitu. Oleh karena itu, angka 6 dipindah ke depan dan 7 dipindah ke belakang. Jadi sudah berurutan naik 2, 3, 6, 7, 5 gitu. Iterasi keempat, kita mengecek kembali, kita mengambil bilangan kelima, didapatkan bahwa 7 itu ternyata lebih besar dari 5. Oleh karena itu, kita akan membandingkan bilangan-bilangan sebelumnya, itu menukarnya apabila lebih besar gitu. Kita membandingkan nomor 5 dan nomor 6. Jadi apakah nomor 5 lebih kecil daripada nomor 6? Iya. Nah, oleh karena itu, kita akan menukar nomor 5 ini dengan nomor 6 gitu. Maka 5 sudah sesuai dengan posisi selanjutnya. Jadi 2, 3, 5, 6, 7 kalau sudah sesuai dengan urutannya. Jadi nomor 5 ini ditukar ke nomor 6, nomor 7 geser ke samping, dan nomor 6 geser ke samping. Jadi urutannya sudah menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ini konsep dari ilustrasi insertion sort gitu. Nah, ini adalah proses pengurutan dari angka descending ya, dari angka yang lebih kecil ke angka yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya kita akan menemui selection sort gitu. Selection sort ini merupakan algoritma ya yang sederhana, di mana kita menyeleksi bilangan terkecil ataupun terbesar itu tergantung urutan naik atau turun. Jadi dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya daftar bilangan yang baru yang dijaga ke urutannya gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah gitu. Langkah-langkahnya adalah cari bilangan yang bilangannya terkecil dan ada bagiannya belum terurut gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada bilangannya seperti itu, tukar bilangan tersebut dan bilangan pertama yang bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian yang terurut gitu. Ulangi langkah ke-1 dan kedua sampai bilangan
atau bagian yang belum terurut tuh sampai habis gitu. Nah, di sini ada ilustrasi urusan atau urut-urutan selection sort gitu. Di sini ada bagian terurut, ada 2, 3, 7, 6, 5 gitu. Nah, jadi kita bagian terurut itu ada 2 dan 3 gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi cari bilangan yang paling kecil, oleh karena itu bilangan terkecil adalah angka 2. Nah, oleh karena itu di sini kita ambil dulu angka 2, kita lihat lagi angkanya masih ada 3, 7, 6, dan 5. Oleh karena itu, angka terkecil lagi masih 3. Masukkan ke sini ke angka 3-nya lagi. Jadi 2 dan 3. Masih ada angka 7, 6, 5. Kita lihat lagi, oleh karena itu angka yang terkecil yang paling selanjutnya adalah angka 5. Oleh karena itu, angka selanjutnya kita taruh ke daftar sebelahnya menjadi 2, 3, dan 5. Masih ada 2 angka lagi, 6 dan 7 gitu. Oleh karena itu, angka yang paling kecil adalah angka 6. Nah, oleh karena itu letakkan di sini berurutan 2, 3, 5, 6. Terakhir adalah angka 7. Jadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Nah, secara rinci selection sort ini dapat dikaitkan dengan pemrograman yang dijelaskan seperti berikut. Nah, ini dijelaskan dalam bentuk ini ya, diagram ya. Jadi diagram batang gitu. Jadi di sini dijelaskan ada 2, 3, 7, 6, 5 gitu. Ini sebenarnya sebagai sebuah simbolis saja. Nanti dalam proses pendataan dalam bentuk Excel ataupun dalam pembuatan jurnal-jurnal tertentu yang melibatkan penerapan ini, nanti ada bentuk-bentuk diagram yang dalam pembentukannya bisa diterapkan dalam kehidupan seperti sensus penduduk, tentang pemrograman dari sebuah pendataan dari sebuah daerah ataupun apapun itu. Nah, di sini dijelaskan sebenarnya dari proses pengurutan dari angka-angka tadi. Ada 2, 3, 7, 6, 5 diurutkan lagi, jadi intinya finalnya menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Nah, di sini udah menjadi terurut gitu. Nah, itu tadi dari pengurutan selection sort gitu. Yang tadi di awal ada insertion sort, lalu ada selection sort, dan yang terakhir ada tumpukan stack dan antrian atau queue gitu ya. Jadi intinya dalam mempelajari dua buah konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur, kita akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut, atau bisa disebut dengan tumpukan dan antrean gitu. Nah, jadi di sini misalnya dalam sebuah loket rumah sakit di mana pasien yang berobat diminta untuk mendaftar lebih dahulu gitu. Nah, sudah mengisi formulir gitu. Setelah formulir itu diisi, pasien akan mengembalikan formulir itu ke loket dan menunggu panggilan dari petugas. Nah, bagaimana kita sebagai petugas itu tidak boleh langsung asal comot saja, tapi sesuaikan dengan urutan atau tumpukan yang sudah dilakukan pada sebuah tempatnya gitu. Nah, misalnya petugas loket nih menumpuk formulir itu, di mana formulir yang baru diterima diletakkan paling atas yang sudah diterima sebelumnya. Lalu ketika memanggil pasien, petugas tersebut memanggil dari urutan paling atas gitu. Menurut kalian apakah tersebut adil gitu? Apakah yang dilakukan oleh para pasien? Ya tidak, karena tumpukan yang paling bawah itu menjadi tumpukan yang paling pertama. Jadi kalau misalnya kita tumpuk, kalau misalnya kita panggil yang paling atas gitu, berarti itu yang paling belakangan tadi kita panggil duluan, itu menjadi tidak adil gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara petugas menyusun tumpukan formulir atau memanggil para pasien gitu, sehingga yang lebih dulu menaruh nomor antrian itu yang akan lebih dulu dipanggil gitu. Nah, dalam dunia informatika kita perlu menyimpan objek tertentu untuk bisa diproses dengan tujuan-tujuan lain gitu. Nah, ada tujuan utama yang dapat kita lakukan dalam penyimpanan ini. Jadi yang pertama ada antrian atau QQ. Pada metode ini objek-objek yang pertama disimpan dan disimpan dan objek antrian yang lebih pertama dulu datang itu harus diletakkan pada prinsip first in first gitu. First in first out gitu. Jadi FIFO. Jadi dalam sebuah antrian, orang yang pertama akan berada di depan antrian dan harus menjadi pertama yang dapatkan pelayanan gitu. Itu untuk tipe yang antrian. Tapi kalau untuk tipe yang tumpukan gitu, ini tumpukan yang pertama ini akan menjadi dalam tumpukan piring, misalnya piring pertama diletakkan berada di posisi paling bawah, dan jika kita ambil piringnya satu persatu, tumpukannya berada di paling bawah itu akan menjadi tumpukannya paling terakhir diambil gitu. Nah, oleh karena itu tumpukan ini menjadi sebuah tata cara dalam pembentukan antrian ataupun dalam tumpukan dari metode penyimpanan itu sendiri gitu. Nah,
Di sini nanti dalam dunia informatika ada kegunaannya cocok, misalnya dalam dalam apa ya, dalam tumpukan yang FIFO ini lebih cocok mungkin, atau juga permasalahannya lebih cocok pada tumpukan yang LIFO gitu. Jadi last in first out gitu ya. Jadi ini sebenarnya dalam bentuk teorinya seperti ini anak-anak ya. Nah, tapi kalau dalam dunia komputasional nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, algoritma sorting atau Python ini. Jadi pengurutan, kita ini memanipulasi data, kita mengurutkan data agar terlihat rapi dan mudah dibaca sehingga kita memudahkan untuk menganalisa gitu. Nah, tapi kalau datanya cuma ratusan dan ribuan mungkin komputer kita bisa menangani. Tapi kalau misalnya datanya sampai jutaan atau miliaran yang dilakukan oleh Google, kita harus memerlukan sebuah program algoritma gitu. Nah, di sini ada bubble sort seperti yang kita lihat tadi. Ini dalam bentuk pendatanya seperti ini. Jadi menggunakan sistem algoritma, kita menggunakan bahasa Inggris, ada kode untuk arahannya untuk pemerintah di komputer seperti itu. Unordered 5 3 4 8 1 2 9 6. Nah, di sini kita urutkan menjadi sebuah pengurutan yang outputnya nanti menjadi seperti ini. Nah, gitu. Dan ini mungkin ini menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran tahap lanjut nanti ya, pembelajaran tahap lanjut yang akan kalian pelajari gitu. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini gitu. Nah, ini kalau misalnya dalam bahasa pemrogramannya, dalam dunia komputer kita menggunakan CMD gitu. Lalu yang kalau dalam bentuk pengerjaannya secara umum seperti ini pengurutannya. Nah, jadi loopnya itu menjadi sesuai dengan urutan yang kita harapkan. Jadi kita menggunakan descending dari urutan terbesar ataupun terkecil. Nah, ini dari terkecil ke besar. Kalau misalnya ini yang terbesar ke terkecil gitu. Nah, ya, kalau misalnya selection sort tadi seperti tadi, mengurutkan data dengan mencari elemen yang paling kecil dari list lalu menukar elemen tersebut dengan urutan yang paling awal gitu. Ini dengan cara membandingkan dan menukar. Ini akan mencari indeks, dan indeks-indeksnya ini akan sesuai dengan urutan yang kita harapkan. Ini rumusnya ya, ini rumusnya yang harus kita pelajari nanti kalau itu misalnya kita mempelajari bahasa pemrograman gitu. Nah, alur-alur kodenya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Ini sebagai gambaran saja bahwa dunia komputer itu pembelajaran matematikanya memang harus kita harus paham tentang logika dan rumus-rumus fungsi dan sebagainya. Nah, ini ada insert sort gitu, bentuknya seperti ini, alur kodenya seperti ini. Nah, jadi seperti inilah bentuknya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa memahami secara umum gitu. Jadi kita sudah melihat gambaran, oh ternyata algoritma dan bahasa pemrograman itu seperti ini, mulai dari pencarian, mulai dari pengurutan dan antrian dan tumpukan seperti itu. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk tugasnya Bapak harapkan kalian segera mengerjakan yang kemarin-kemarin. Bagi yang belum, tolong dikerjakan karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Dan tolong catatan-catatan dari pembentukan materi ini, dari materi yang Bapak sampaikan itu dicatat poin-poin pentingnya sehingga kalian bisa memahami. Karena kalau misalnya tidak kalian tulis, biasanya hanya keluar dari telinga kiri ke telinga kanan. Kalau misalnya kalian tulis, setidaknya kalian memahami, kalian membaca sekaligus kalian menuliskan, itu menjadi melekat di dalam diri kalian begitu. Ya baik, cukup sampai di sini pembelajarannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian supaya terus dalam keadaan fit sehingga kalian bisa menjadi anak yang sehat dan bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, belajar dengan baik, berbakti dengan guru dan orang tua dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.